Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih harinya hari ini? Mudah-mudahan hari yang baik ya. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan yang baik dimanapun teman-teman berada. Masih sehat-sehat terus, bahagia selalu gitulah. Dan juga buat teman-teman yang masih menjalankan puasa, mudah-mudahan puasanya tetap lancar, tetap semangat menjalaninya, dan sampai di hari kemenangan yaitu Idul Fitri nggak ada bolong-bolongnya puasanya gitu. Hmm. Eh, Mungkin teman-teman nanya ya, ini ngapain sih bocah banyak bacot banget gitu kan? Kan biasanya cuma bikin video puisi doang, tapi kali ini kok bacot-bacot mulu dari tadi gitu, mau ngapain sih gitu? Nggak lagi ngapa-ngapain sih, lagi pengen konten aja. Cuman kemarin tuh akhir-akhir inilah lagi kayak bingung aja gitu ya. Kayak lagi bingung, lagi gak ada mood buat ngerekam suara, lagi kayak buntu aja gitu, nggak ada inspirasi buat nulis gitu. Cuman kemarin tuh kayak kepikiran aja, kayaknya seru deh kalau misalkan gue tuh bisa ngobrol-ngobrol sama temen-temen yang satu konten sama gue gitu, kayak konten musikalisasi puisi. Kayaknya mungkin juga mereka pernah ngalamin hal yang sama, kayak ngalamin kebuntuan gitu. Mungkin ada kayak ada tips-tips dan trik-trik dari mereka gitu, gimana sih cara ngatasinnya kayak gini gitu loh. Makanya hari ini gue ngundang temen gue gitu loh, salah satu temen kreator musikalisasi puisi juga, dan kebetulan udah beberapa kali juga gue collab sama dia gitu, di beberapa di video gue maupun di videonya dia gitu. Jadi apa ya, udah deh nggak usah panjang lebar kali ya, kita langsung sambit aja orangnya biar teman-teman nggak penasaran siapa dia. Dia adalah Cesa Dahlia atau biasa gue panggil Eca. Cak, ayo dong bersuara lu, Cak. Halo teman-teman, ya gue Acah. Nama channel puisi gue Cesa Dahlia. Sebagian kalian pasti ada yang tahu lah. Kalau nggak tahu ya kenalan dulu. Ya, Widi, hari ini gue diundang jadi gue star di channelnya Pak FZTH. Cie, gestar nih ceritanya. Iya, gue lupa, harusnya gue tuh tadi tuh yang memperkenalkan lu sama teman-teman semuanya. Ya buat teman-teman nih pokoknya yang belum tahu channelnya, nama channelnya adalah Cesa Dahlia gitu. Jadi nama channelnya menggunakan namanya sendiri gitu. Pokoknya buat teman-teman yang suka puisi nih, apalagi nih yang penasaran pengen denger Eca baca puisi nih kayak gimana, teman-teman langsung aja kepoin channelnya Cesa Dahlia, dan jangan lupa juga subscribe karena kalian gak bakalan nyesel. Karena teman-teman bisa dengar sendiri kayak dia lagi ngomong biasa aja tuh suaranya udah gurih banget kan, apalagi kalau udah baca puisi gitu kan. Pokoknya wajib banget teman-teman kepoin channelnya gitu. Langsung aja. Oh iya, by the way, lu apa kabar? Kabar gue alhamdulillah baik sejauh ini. Alhamdulillah baik sih. Lu sendiri gimana? Gue sendiri alhamdulillah baik. Syukur deh kalau lu baik-baik aja. Karena akhir-akhir ini lu jarang konten juga nih, Cak. Gimana nih, kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin apa ya? Ya ngobrol-ngobrol santai aja, Cak. Ya mungkin seputaran konten lah, seputaran inspirasi lu kalau misalkan lu lagi nulis dari mana gitu. Dan yang tadi sih yang pengen gue tanyain gitu kan, gue tuh sekarang tuh lagi kayak ada di fase yang buntu aja gitu, bingung gue mau konten tuh, kayak nggak ada inspirasi gitu, kayak bawaannya tuh berat banget gitu kan, kayak nggak ada mood buat ngerekam juga gitu. Lu tuh sebagai selama lu jadi konten kreator, pernah nggak sih ngalamin hal yang sama kayak gue gitu? Oke, sebagai konten kreator nih ya pasti pernah lah kayak di fase jenuh kan, kayak gitu kan namanya jenuh. Kayak lagi jenuh buat nulis, buat konten, buat record, buat apapun lah tentang tentang YouTube gitu. Kadang kalau gue lagi di fase kayak gitu tuh, gue kadang me time buat ngumpulin mood lagi gitu. Jadi me time gitu, kayak nonton film dulu, entah dengerin lagu kayak apa kayak gitu. Kayak lebih ke itu sih, fokus ngumpulin moodnya gitu. Nanti kan kalau misalkan gue denger lagu, nanti kan ada ide-ide baru tuh, baru nanti semangat nulis lagi buat ngonten lagi gitu. Ngomong-ngomong, lu tuh kayak bikin konten musikalisasi puisi itu sejak kapan sih? Terus kayak
awalnya tuh terinspirasi dari mana sih bisa kepikiran kayak bikin konten musikalisasi puisi kayak gini gitu? Jadi gini, awal gue ngonten puisi tuh di bulan Juli kalau nggak Juni deh, tahun 2020. Dan itu inspirasinya gue tuh dari itu loh, apa? Lu tau nggak Salsabila Andriani? Ya, dia kan suka ngeluarin musikalisasi puisi tuh. Yang gue tonton tuh yang judulnya Rumah. Dan dari situ gue kayak kepikiran gitu loh. Di enaknya kayak buat kayak gini gitu. Dan jauh sebelum itu, gue tuh emang dari kecil tuh suka-suka kayak nulis-nulis gitu. Jadi suka buat cerita-cerita gitu di buku. Kayak suka nulis apa aja sih gue tulis. Kayak suka buat puisi juga kayak gitu. Jadi gue kayak kepikiran aja gitu, kayak coba buat kayak gini, kayak Salsabila gitu. Dan alhasil gue buat tuh. Gue inget banget puisi yang pertama kali gue buat tuh judulnya tuh apa ya, ada dan luka. Itu benar-benar puisinya cuma 1 menit durasinya. Oh iya nih Cak, kan gue juga kayak termasuk salah satu orang yang sering ngepoin channel lu lah gitu kan. Gue termasuk salah satu orang yang termasuk suka dengan cara lu nulis, termasuk suka dengan suara lu gitu loh. Tapi kalau gue perhatiin nih dari banyaknya tulisan-tulisan lu atau puisi-puisi yang lu bacain gitu, itu isinya sebagian besar hampir tentang luka dan luka gitu kan, kayak patah hati lah, kayak maksudnya kayak ditinggal seseorang gitu kan. Apakah apa yang lu tulis dan lu puisikan di video, di konten-konten lu gitu, itu berdasarkan kehidupan nyata lu, ataukah kadang-kadang lu terinspirasi juga dari cerita-cerita orang terus lu tulis, lu aplikasiin di video lu gitu, atau gimana? Oke, soal itu jadi gini, gue tuh orangnya kayak gini. Emang sebagian ya ada di tulisan gue itu emang cerita dari gue sendiri. Dan sebagian lagi itu kadang gue kayak misalkan gue dengerin lagu nih, judulnya misalkan apa gitu, gue kayak masuk ke kisah dalam lagu itu kayak gitu loh. Jadi kadang gue dapat inspirasinya sebagian dari lagu-lagu itu, yang lagu-lagu yang gue dengerin kayak gitu. Tapi ada lah sebagian dari true story gue kayak gitu. Bukan karena gue wanita yang sangat-sangat pernah dilukai atau enggak gitu. Pasti luka itu kan pasti ada lah. Gak mungkin gue gak munafik kalau gue bilang gue gak pernah dilukain, itu munafik banget sih. Gue pernah dilukain, dan beberapa luka yang gue dapetin kadang gue tulis, kadang cuman ya sebagian banyak dari lagu sih kalau gue. Oh gitu, jadi kayak banyak lah gitu ya inspirasinya gitu, bisa dari mana aja ya, dari lagu ya, dari cerita-cerita orang, terus ada juga yang emang dari kisah nyata lu gitu kan. Ngomong-ngomong cerita nyata lu gitu kan, ya selama ini kan gue cuman tahu lu tuh lewat konten-konten lu, lewat tulisan-tulisan lu gitu. Kalau boleh nih sedikit menyinggung kehidupan lu yang real gitu. Lu tuh selain daripada yang gua tahu lu ngonten di YouTube tuh, di kehidupan nyata lu tuh sekarang lu ngapain sih gitu, maksudnya apakah lu kerja kah, apakah lu masih sekolah kah, ataukah kuliah kah, ataukah ibu rumah tangga, atau apakah itu gitu loh. Yang gua tahu kan cuman lu dengan suara lu dan konten-konten lu yang ada di YouTube gitu. Gue nggak kuliah sih, gue nggak nerusin kuliah setelah 2017 kalau nggak 18. Itu gue lulus STM robotik saat itu, dan gue ditawarin buat kuliah, tapi kuliahnya di Bali dan itu jauh dari orang tua gue. Jadinya gue mutusin buat say no. Widih, anak STM ternyata lo. Jurusan robotik pula. Berarti bisa bikin robot dong lo, Cak ya? Tapi kenapa lu malah bikin puisi, bukannya bikinnya robot?
Bisa dong buatin lu robot. Ngomong-ngomong tadi kan lu sempat bilang juga kan lu dapat kesempatan kuliah gitu, di Bali pula gitu, tapi nggak lu ambil gitu kan. Kalau gua sih sayang banget itu kan. Terus kata lu juga alasannya cuman karena lu nggak mau jauh dari orang tua gitu. Emang kenapa sih gitu kan, nggak bisa banget lu jauh dari orang tua gitu? Ataukah lu tuh emang anaknya anak rumahan banget gitu yang nggak bisa merantau gitu? Terus ataukah semengerikan apa sih gitu, atau semenakutkan apa sih gitu jauh dari orang tua gitu, sampai nggak bisa banget gitu, sampai harus nolak dapat kesempatan buat kuliah gitu? Ya itu, dan sekarang gue baru kayak nyesel gitu, kayak kenapa dulu gak gue ambil gitu lah. Kayak sekarang udah umur kan udah jalan juga gitu, kayak mau juga jadi mikir ulang kayak gitu, kayak dan waktunya pun nggak ada sekarang. Kayak gue sekarang kan lagi kemarin sempat mikir buat cari-cari kuliah yang dekat sama kerjaan gitu kan, jadi sambil kerja sambil kuliah. Dan ternyata di sini tuh nggak ada yang jurusan jurusan sastra gitu. Gue kan pengennya ambil sastra kan, dan di sini nggak ada gitu. Jadi gue bingung nih antara mau resign kerjaan dan kuliah di Malang, kan rumah gue di Malang, mau cari kuliah di Malang aja atau gue tetap kerja di sini gitu. Gue sempat bingung gitu kemarin, kayak milih yang mana ya, kayak antara dua pilihan gitu, harus milih salah satunya kayak gitu. Jadi sampai sekarang gue lagi mikir-mikir lagi gitu buat gimana baiknya kayak gitu. Bukannya gue anak mami atau gimana, karena pada akhirnya gue juga jauh dari orang tua juga jatuhnya. Ini gue udah 4 tahun merantau jauh dari orang tua, dan itu ternyata fine-fine aja, nggak ada hal yang perlu ditakutkan ternyata, karena ternyata gue sekuat itu gitu. Dan gue gak nyangka juga gue bakal sekuat ini gitu. Ya gitulah, namanya juga penyesalan mah nggak pernah kan datang duluan gitu, selalu belakangan gitu. Oh jadi sekarang lu tuh juga kayak pada akhirnya lu ngerasain hidup sendiri juga gitu kan? Cuman tadi lu bilang kayak lu ngerantau udah 4 tahun gitu, dan lu bilang katanya lu pain-pain aja. Kalau menurut gue sih nggak mungkin juga gitu, lu sepain-pain aja gitu. Yang namanya kita hidup jauh dari orang tua, udah gitu apa-apa dilakuin sendiri gitu, lu kerja, dan di kerjaan juga kan pasti ya sering banyak pressure juga kan ya. Nggak mungkin juga lah, maksudnya lu selama ini kayak ngerasa pain-pain aja gitu, pasti ada masanya juga lu kayak ngerasa sedih gitu, kayak ngerasa sepi, kesepian gitu kan, namanya jauh dari keluarga kan. Terus kayak pernah juga mungkin ngalamin kayak lagi di fase yang kayak ngalamin terpuruk gitu kan, kayak ngalamin titik terendah juga gitu kan. Pastilah ada yang kayak gitu-gitunya. Namanya fase hidup adalah pasti saat-saat gue down, saat-saat gue terpuruk, pasti adalah. Apalagi nih ya, di kerjaan gue tuh gue satu-satunya cewek gitu, jadinya gue kan kerjanya lapangan ya, jadinya ya ada aja lah, namanya juga kerja sama banyak cowok gitu, pasti ada lah. Cuman ya itu gue balik lagi ke tujuan gue ngerantau itu apa kayak gitu. Tujuan gue buat bagian orang tua gue, ya udah gue fokus ke itunya aja gitu. Mau gue gimana di tempat kerjaan gue atau selama gue merantau, seterpuruk-puruknya gue di sana, gue cuma mau mereka taunya gue baik-baik aja gitu. Dan gue akan tetap selalu baik saat bilang ke mereka. Mereka cuma boleh tahu gue baik-baik aja kayak gitu, karena mereka itu semangat gue gitu. Kalau mereka khawatir, gue malah sakit di sini kayak gitu. Ini keren sih, luar biasa ternyata, strong sekali Anda ya, Ca. Kan gini, Ca, loh. Biasanya kan kalau misalkan orang perantau gitu kan,
kalau kita misalkan lagi punya masalah gitu kan, kita lagi susah, lagi berat, itu lagi ngalamin yang kayak di fase bener-bener gimana ya gitu kan, justru eh, kita tuh pengennya tuh sebenarnya kan untuk ya lari, kayak maksudnya cerita gitu kan, kayak kita lagi ada masalah, lagi kita lagi nggak baik-baik aja, ya kita cerita sama keluarga kita gitu kan, kayak ya minimal kita dapat support dari mereka gitu, kayak biar kita dapat semangat lagi gitu. Tapi justru lu malah kayak pengen orang-orang terdekat lu atau keluarga lu justru nggak tahu apa-apa, yang mereka tahu lu baik-baik aja gitu. Nah, dengan lu melakukan hal yang kayak gitu, nah selama ini lu dengan cara apa sih lu bisa bertahan sekuat ini sekarang gitu, kayak hidup di perantauan dengan segala macam permasalahan-permasalahannya gitu. Iya, nggak ada hal tertentu yang harus gue lakuin gitu. Ya kayak gue ikutin aja prosesnya kayak gitu. Ya jalanin aja gitu. Karena segalanya kan bakal ya kayak it will pass gitu kan. Semua bakal terlewat gitu kan. Mau gue bahagia, gue bakal juga bahagia juga gak selamanya gitu. Mau gue sedih, itu juga gak bakal selamanya juga kan, berarti kayak gitu. Jadi ya jalanin aja prosesnya kayak gitu. Iya juga sih. Gitu emang hidup ya kan, ya mau apa lagi, ya tinggal jalanin gitu kan, karena emang fase sedih bakal berlalu, fase bahagia juga akan ada masanya juga, jadi silih berganti gitu kan ya. Kita tinggal jalanin aja gitu kan. Iya kan, ya mau apa lagi gitu yang bisa kita lakukan sebagai manusia gitu kan, selain do the best gitu kan. Lakuin apa yang terbaik, ya lakuin prosesnya kan gitu. Dan ternyata dengan begitu gue jadi lebih kuat aja gitu, kayak gue bisa jaga diri gue sendiri, gue terbiasa mandiri, gue terbiasa bisa menghandle apapun yang terjadi kayak gitu. Gue lebih bisa merasa lebih bisa diandalkan sama diri sendiri gitu. Ih keren sih Ca, kalau menurut gua. Keren, mandiri banget lu. Tapi kan gini Ca, lu kan mungkin selama ini emang benar-benar udah kayak udah mandiri banget lah, udah apa-apa lu kerjain sendiri gitu, lu sedih, lu seneng, lu telan sendiri gitu kan, bahkan lu sampai nggak mau orang-orang terdekat lu pun tahu kalau misalkan lu lagi ada masalah gitu kan, lu telan semuanya sendiri gitu, lu benar-benar udah kayak ya yang penting yang mereka tahu lu baik-baik aja gitu kan, lu senang-senangnya aja gitu. Tapi pernah nggak sih kan dengan lu terus-terusan semuanya dilakuin lu sendiri gitu, sempat lu mikir kayaknya capek juga ya gitu, lu mikir kayaknya gue butuh juga deh gitu kan, didampingin gitu kan, gue butuh juga ada seseorang yang bantuin lu gitu, yang nemenin lu, yang misalkan lu lagi kesepian ya ada yang nemenin gitu, kalau misalkan lu lagi kecapean ya ada yang bantuin gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu, atau jangan-jangan nih lu tuh sekarang udah ada pasangan gitu, atau lu masih sendiri Cak? Mungkin di luar sana juga ada teman-teman yang penasaran gitu kan dengan status lu. Kenapa jadi tanya status sih? Ini mau dijawab jujur apa enggak nih? Ini jujur ya, gue jawab. Sebenarnya status gue sekarang tuh lagi